Prabowo menjelaskan 300 triliun rupiah akan digelontorkan untuk makan bergizi gratis. Program unggulan yang baru berjalan 11 bulan ini yang menjangkau hampir 30 juta penerima manfaat mulai dari siswa sekolah, ibu hamil dan juga balita. Prabowo mengakui bahwa ada kekurangan. Ini Begawan ini benar-benar bingung nih. Caranya negara dan pemerintah hingga pelaku lapangan merespon puluhan kabar keracunan akibat makan bergizi gratis. Lah mulai dari pelaksanaan atau orang yang urus dapur sampai ke presiden kok pating pentral itu alias dosa karepe dhewe. Ini makin memperlihatkan loh. Bila makan bergizi gratis ini bukan sesuatu yang dipersiapkan dengan mateng. Maka usulan Begawan, hentikan dulu dan dievaluasi, itu paling bijak. Loh semua pada cuci tangan loh. Dengan kenyataan yang sekarang ada. Ya, peristiwa yang selalu berlangsung. Tidak ada satupun yang mau disalahkan. Semua saling tuding, cuci tangan. Bahkan ada yang mengkambing hitamkan. Padahal kambing itu nggak hitam semua itu. Bahkan dari data yang menurut JPPI. Korban keracunan sudah tembus 8.649 jiwa per Senin kemarin. Ora horor itu. Lah nek kuwi putuku lah aku ngamuk. Kalau sampai kena keracunan. Untungnya enggak. Wes rasa rasa manganan bekil. Lho Pak Dadan dalam RDPU dengan DPR rapat dengar pendapat. Nyebutnya korban baru tercatat 6.517 orang. Itu sudah 6.000 aja baru loh ngomongnya. Omongan Pak Dadan itu disampaikan pada kemarin Rabu. Mosok data BGN lebih kecil, ora komplit dibandingkan data rilis JPPI. Lalu mau bagaimanapun yang ginian saja memperlihatkan sikap yang tidak jujur. Ini masalah nyawa loh bos. Nah mungkin di jam ini, sewaktu ngompol tayang Kamis sore ini, datanya bertambah lagi. Iya, yang saya sebutkan tadi di Jawa Timur. Begawan tidak mendoakan buruk, enggak. Pengennya yo tidak ada tambahan yang keracunan, tetapi dengan cara penanganan memitigasi gak tepat. Kabar keracunan tak prediksi sulit dihentikan. Ya sekarang setiap hari malah isine mung wong was-was. Bukan para siswa yang was-was, orang tua yang di rumah yo deg-degan, wedi. Bila yang hal sama akan terulang kembali. Dengan jumlah korban yang wis do mumet, teler, huwek-huwek, gliyer, kejang-kejang. Sudah tembus 8.000 lebih. Lu dengan santainya lu itu Pak Presiden. Ribuan itu hanya disebut 0,0017% dari yang mendapatkan manfaat. Dari 80 jutaan lebih. Kira-kira orang tua siswa yang pada dengar pidatonya Pak Presiden ini rasanya piye? Apa orang malah deg-deg piar itu. Mikir anaknya yang sekolah terus nanti dapat fasilitas MBG. Itu pidato kepala negara loh. Kok bisa tertulis begitu? Seakan kepala negara mengabaikan perasaan anak-anak, perasaan guru, perasaan para tenaga medis, perasaan orang tua yang membantu penanganan anak-anaknya pada keracunan. Apa orang-orang dekat kepala negara tidak saja sedikit lah mbok yo berempati, ada kepedulian gitu loh. Ini mungkin penyusun naskah pidato presiden belum punya anak ini mungkin. Ije jomblo nih atau gak lihat gimana korban-korban keracunan pada tumbang, kejang-kejang. Dia mungkin gak lihat atau pura-pura gak lihat yang keracunan situasinya seperti apa. Apa dikira korban keracunan hanya lemes, pusing, paling banter muntah-muntah. Padahal banyak yang parah itu. Tidak hanya muntah-muntah, kejang-kejang, bahkan sampai harus dibawa ke rumah sakit. Diopnam. Loh jujur saja, itu yang gawe naskah pidato nih yo sopo itu. Wah orang cetok. Dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Nyawa bocah diuraikan dalam bentuk angka ini.
Satu nyawa itu harus dipertahankan, harus dikhawatirkan. Jangan pernah bandingkan atau menganggap ancaman nyawa dengan deretan angka-angka. Dan dengan ditulis begitu, kok ya tekan men lo hatine itu. Ini saya mengkritik Pak Prabowo ini. Menyampaikan ke publik. Jangan seperti itu, sudahlah. Tidak usah berdalih. Yang dikatakan Pak Prabowo itu di acara PKS kemarin itu. Substansinya bukan itu. Karena wartawan, bahkan channel YouTube-nya PKS menyiarkan langsung loh acaranya itu. Jadi buat para ngompolers, yes, gue semua warga negara lah. Keberadaan kita itu meh podo karo sapu lidi. Ya. Kelasnya barang loh, benda lah. Nek mati ya dihitung mati, nek loro ya dihitung beban negara. Terus nek urip dadi sasaran setoran pajak. Repot kita. Begitu ngerti pidatonya Pak Presiden, terus kan timbul pertanyaan. Nyawa warga negara itu dianggap apa sih Pak? Terus apa makna cucuran air mata Wakil Kepala BGN Nanik Dayang yang nangis, mewek? Apa gitu hanya air mata buaya? Pas melakukan konferensi pers, sok-sokan dia mewek, berurai air mata, nyebut satu nyawa anak saja. Itu berharga. Alhamdulillah no, ini 8.000 loh. Lah itu kena nyebut gitu no. Merendahkan banget. Seakan-akan nyawa tidak berharga. Saya tak tantang ini buat membuktikan. Nek tangisanmu, Mbak Dayang ini duduk air mata buaya. Berani nggak mundur dari BGN? Berani nggak? Mundur dari wakil BGN itu, wakil kepala BGN. Nek Nani gak mau mundur setelah kepala negara gak nganggep penting para korban keracunan, ya berarti tangisannya Mbak Nani, kowe ya omong air mata buaya. Apus-apus. Cuma pencitraan aja ben diarani empati. Indonesia itu bukan negara perang loh. Tidak dalam kondisi genting, tidak pula ada bencana kelaparan berkepanjangan. Kenapa bisa terjadi? Generasi masa depan pada dilarikan ke vaskes akibat atau jadi korban kebijakan negara. Ribuan anak yang keracunan itu jelas keprihatinan yang mendalam. Apalagi di Jawa Barat. Yang luar biasa. Sampai cucu Profesor Mahfud. Itu ada 2 loh yang turut jadi korban. Meski bukan cucu kandungnya. Yang bikin tambah gregetan ini, program ini kan murni munculnya dari visi misi presiden. Program resmi pemenang Pilpres. Anggarannya pasti ya dari negara dan dijalankan oleh negara. Loh kenapa korbannya kita? Rakyat jelata. Dan korbannya para siswa loh, anak-anak loh. Jangan salah. Baru ada sekarang korban akibatnya bungulnya program negara ini. Dablek ini. Ngebaca makan bergizi gratis ini, kerugian kita bertambah berlipat. Sudah pada keracunan, duit APBN puluhan triliun. Nggak tahu jeluntrungnya. Nah, jadi bikin rugi rakyat saja. Ini program untuk mengentaskan stunting, untuk mencari solusi agar anak bertambah gizinya, apa hanya proyek belaka ini? Saya nggak nuduh. Loh sampai detik ini belum pernah kita dengar ada anak pejabat yang ikut jadi korban. Kenapa begitu? Ya anak pejabat hampir kecil kemungkinannya sekolah di lembaga pendidikan yang menerima makan bergizi gratis duluan. Andai kata pun iya, itu anak-anak gak akan mengkonsumsi. Mereka bawa bekal sendiri atau pesen catering dari luar. Silakan dicek itu. Apa itu cucu-cucunya Pak Jokowi misalnya atau cucunya para menteri pada konsumsi EBG kan tidak mungkin, nggak yakin saya. Nah, kontradiksi program ini kian hari kian menyesatkan. Dengan maraknya keracunan di mana-mana, bahkan banyak Pemda menetapkan sebagai KLB, berarti ini kan situasi sudah serius, genting. Kemarin negara malah ngasih rewards. Berikan honor buat guru yang mengkoordinir MBG di tiap sekolahan. Wah, di saat 8.000 lebih anak jadi korban keracunan, ya, pendidik yang ngurus untuk honor 100.000 per hari. Sebulan lumayan itu.
2,6 juta. Tapi ingat loh, buat para calon penerima honor itu, para pendidik di sekolah, tawaran ini bisa jadi buah si malakama, menjebak kalian, para guru ini. Kalian bisa jadi sasaran, bisa terkena atau tersandung hukum. Nek ada keracunan akibat keteledoran para guru ini. Saya ngerasake jebulane kok ora keracunan, bareng dimakan siswanya keracunan, Anda bertanggung jawab. Soalnya gini, wis banyak terjadi peristiwa keracunan. Tidak ada satupun yang jadi tersangka sampai saat ini. Sudah 8.000 orang lebih loh. Kan aneh toh? Nah, prediksi Begawan, guru-guru yang dibayar ini jadi tester, nyicipi menu. Memastikan MBG nggak meracuni. Lah, kan beda harusnya. Dia sudah dewasa. Beda dengan yang anak-anak. Daya tahannya kan beda. Ketika seorang guru mencicipi makanan, mungkin tidak sekaligus kena. Karena daya tahannya cukup kuat. Nah, nanti kalau ke anak lalu keracunan gimana masalahnya? Lah, untung beberapa pihak kayak guru di Sleman menolak iming-iming model begini ini, nggak mau resiko. Bener itu, mereka sepertinya paham. Kalau ndak ada apa-apa bisa disalahkan nanti. Nah, menurut mereka program yang belum matang tapi dipaksakan sehingga kemudian butuh sasaran tembak. Pihak yang bisa jadi target bila kejadian keracunan berulang. Nah, akhirnya guru yang dijanjikan dapat fee tadi. Monggo guru-guru di tempat atau sekolah lain. Pilih duit atau nyesal di kemudian hari. Aku kurang ojo-ojo ini. Ini demi kebaikan semuanya. Demi kebaikan program itu, demi kebaikan guru yang jadi tester, demi kebaikan murid yang jangan-jangan sampai keracunan. Tawaran ini yang pasti sudah ditolak, Kang Deddy. Gubernur Jawa Barat. Iya, bagus tuh. Kemarin tak tantang itu. Berani nggak? Kayaknya dia ngebaca ini. Para pendidik rentan jadi objek yang nanti bisa dipolisikan. Kang Deddy Mulyadi langsung melarang guru buat mencicipi MBG sebelum disalurkan. Kader Gerindra ini pilih mengeluarkan APBD buat membentuk tim pemeriksa khusus demi keselamatan jiwa anak-anak didik mereka. Ngene loh, kepala daerah ora asal manut pemerintah pusat. Ngebantu warga selamat dari potensi dipersalahkan. Lalu baru pemerintah sekarang nyawa anak-anak itu dipertaruhkan dengan dalih stunting. Rendahnya kualitas pendidikan hingga buruknya gizi anak-anak. Mereka kini malah sangat-sangat terancam. Dan ngompol pengen melindungi mereka. Sebab dari puluhan peristiwa kok tidak ada satupun pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Mana? Entah dipolisikan, entah dapat surat peringatan. Bahkan sampai diproses ke pengadilan. Lo penamen. Nah, ini masalah nyawa kok. Kelalaian itu bagian dari pidana kalau sampai merenggut nyawa orang. Yang bisa akibat potret sekarang yakni dari hulu sampai hilir program ini dipegang sama orang-orang kuat. Kelihatannya nih, yang tidak mau dipersalahkan apalagi dikenai hukuman. Kalau analisis Begawan, ini loh analisis saya. Program MBG mau bagaimanapun sulit berjalan dengan lurus dan jejak. Ini hanya demi citra, demi nama Pak Prabowo aja. Demi menjanjikan apa yang telah dilakukan, diomongkan dalam visi misi Pilpres. Demi gengsi dan bukan demi masa depan anak-anak. Kesimpulan itu dudu ngasal loh aku ngomong. Melainkan ada dasar-dasar yang kuat yang sudah terjadi saat ini. Dari dulu Begawan kan sudah ngomong dalam konten-konten ngompol. Hati-hati orang tua. Ingatkan anak-anak ketika menerima fasilitas MBG. Terbukti sekarang. Secara implementatif, dari atasnya itu wis ada program yang mesti dipertanyakan. Ya. Contoh ini, silahkan cek tuh para petinggi BGN. Mulai dari kepala BGN dan 3 wakilnya, hingga deputi BGN. Tidak ada satupun yang punya latar belakang di bidang gizi maupun makanan. Isinya mau soko TNI, Polri, politisi, kemudian jurnalis. Kan jadi ambivalen itu. Akibat lanjutannya apa? Regulasi buat menjalankan ini ya bubrah. BGN ini bukan kementerian loh, yang punya jaringan ke bawah loh. Mereka tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Bahkan Gubernur Kalimantan Barat itu bingung kok. Kalau mau koordinasi sama MBG di tingkat provinsi, harap kontak sopo ini. Yang tak tangkap ini, BGN itu maunya langsung. Perintahnya dari BGN di kabupaten kota. Tidak ada BGN di tingkat provinsi.
Ketoknya. Kalau secara struktur saja begitu, lompat-lompat, kayak wong lompatan, bagaimana bisa meminimalisir keracunan MBG? Kita tahu jumlah kabupaten kota di Indonesia itu ada 560-an lebih kabupaten kota. Tanpa ditunjuk koordinator provinsi, apakah ini sesuatu yang memungkinkan? Padahal program MBG itu dijalankan BGN, Badan Gizi Nasional. Anggarannya gede ratusan triliun dibanding alokasi anggaran pendidikan. Anggap saja anggaran pendidikan itu 60%, MBG-nya 40%. Tapi MBG itu kan hanya satu program. 60% anggaran pendidikan banyak pos-posnya. Kita tahu di sektor pendidikan itu ada menteri pendidikan, dibantu dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota, sampai UPTD, dinas pendidikan di tingkat kecamatan loh. Kenapa yang duitnya 40% yang tahun depan sampai 335 triliun langsung jujuk ke tingkat kabupaten kota? Akibatnya marak kejadian kemarin itu. Ada 56 dapur SPPG yang dibekukan, dipertanyakan seriusnya. Kok hanya 56 dapur saja? Apakah benar jika 56 dapur itu melakukan kesalahan prosedur? Kita nggak pernah tahu loh. Nah, kesalahan mereka apa coba? Benarkah hanya 56 itu yang bikin keracunan sepanjang tahun ini? Yang menimbulkan korban. Sampai 8.000 anak-anak lebih siswa keracunan. Sebagus apapun dapur, sekualitas kayak apa bila durasi makanan siap santap dibiarkan di suhu luar di atas 3 jam, jelas rentan muncul bakteri. Ya. Atau salah masak, atau tempat makanannya yang kurang bersih, masih ada sisa-sisa sabun, banyak masalahnya. Nah, substansi masalahnya tidak selalu dari dapurnya loh. Bisa. Bukan hanya tempatnya. Mungkin dari masaknya, cara masak terkontaminasi, cara penyajiannya sampai tempatnya. Banyak masalahnya. Kemudian ada info penting lain juga yang mestinya diambil ketegasan berdasarkan penuturan Kepala KSP, Kodari, dari 8.583 dapur yang memiliki SLHS, Sertifikat Layak Higienis dan Sanitasi. Cuma 34 dapur saja. Lah kok BGN nggak membekukan itu? Yang 8.549 dapur. Kalau dikurangi cuma 34 dapur saja yang punya SLHS. Ya? Gimana itu? SPPG-nya kok nggak dibekukan yang 8.000-an lebih itu sisanya. Lah wis ngono, menurut politisi Nasdem, itu Bu Irma Caniago, lembur SLHS itu diperjualbelikan, mudah didapatkan dengan membeli. Lah kojur. Tapi sebelum ke situ, kok bisa-bisanya dapur tidak memiliki SLHS? Sudah bisa mulai mendistribusikan MBG, urung dicek higienisnya, kebersihannya. Lah kok wis didistribusikan? Ya keracunan. Iki jan suwe-suwe ruwet. Ruwet tenan ini. Sing marai tambah aneh lagi, TNI Polri bisa-bisanya turut terlibat buat mendirikan dapur-dapur SPPG. Mungkin tidak salah. Nah, tapi saat marak keracunan, nggak ada satupun yang bicara. Gimana dapur-dapur punya TNI Polri? Apakah mereka ya diminta pertanggungjawaban? Cuma TNI Polri memberikan jaminan bahwa mereka menyiapkan dengan higienis. Apakah pertahanan dan keamanan negara? Aparat pertahanan dan keamanan negara kok ikut ngurus yang kayak ginian ini? Pegawai yang gumun takok loh ini. Enggak begitu negara dalam keadaan bahaya piye? Militer wis do kekeselan masa. Warga nguplek-uplek program pemerintah MBG. Lah ono sing kesel goreng, isa-isa. Akhirnya boyokan, maju perang kan gue bedil malah nyangking sotil piye. Bagi Om Begawan ini ya baru kali ini ada program pemerintah yang terbukti secara nyata mengancam warga negaranya dan dibiarkan tetap berlanjut. Lak ciloko no rakyate. Sudah banyak siswa, sekolahan, yayasan mulai menolak menerima program ini. Nah, mereka bukan tidak setuju dengan makan bergizi, enggak, tapi meletakkan keselamatan itu di atas segala-galanya. Nyawa para siswa itu sangat berharga daripada makan bergizi gratis. Bahkan di Jawa Barat, desakan menghentikan program ini semakin kuat.
pertanyaan mendasarnya. MBG ini sakjane nggo memenuhi gizi anak, meningkatkan kualitas pendidikan, atau demi ambisi politik saja? Ini yang ada dipertanyakan. Ataukah hanya proyek bagi-bagi aja? Bagi-bagi rezeki. Dan kelihatannya, ayo boh, kita tanyakan aja nanti. Itu ya, ini pesanku kawan. Salam kawan. Dadah.